Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS, grup Islam Sunnah, yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke bab kelima. Bab kelima ini adalah bab yang membantu kita untuk ringan mengamalkan kejujuran. Yaitu masalah babul muraqabah. Bab merasa senantiasa diawasi Allah Jalla Jalaluh. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan 5 ayat sebagai contoh dari ayat-ayat yang menghadirkan di diri kita perasaan selalu diawasi Allah. Dan kita senantiasa mengawasi Allah Jalla Jalaluh. Ayat yang ketiga. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Masya Allah. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nggak yang di bumi, nggak yang di langit. Allah terangkan secara detail tentang ilmu Allah ini di surat Al-An'am ayat 59. Supaya kita benar-benar tahu dengan ilmu Allah yang begitu luasnya. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Allahu Akbar. Semuanya udah ada catatannya. Bahwasanya daun-daunan yang jatuh itu Allah tahu berapa jumlahnya tiap hari. Sekarang nih udah masuk musim kemarau di negeri kita. Anak kemarin melewat sebuah gunung, itu lihat daun-daunan kering jatuh semua. Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, akan jadi apa dia tuh Allah tahu. Kadang-kala jatuh diambil oleh pedagang, dibawa ke pasar dijual. Kemudian oleh pembeli di pasar dibawa pulang. Nanti akan kemana Allah tahu. Kemudian habbah, biji-bijian. Fi dhulumatil ard, di kegelapan bumi. Para ulama menjelaskan nih kalau ada satu biji yang ada di lumpur lautan. Dia berada di kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Yang pertama, kegelapan lumpur tersebut. Kegelapan dan keruhnya air laut. Kegelapan malam hari. Kegelapan awan hitam yang datang. Dan kegelapan hujan yang turun kadangkala. Allah tahu itu jemaah. Maka innallaha la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Nggak ada yang tersembunyi. Kita banyak melakukan dosa tersembunyi. Nggak ada yang tahu. Hanya kita sama Allah, tapi Allah tahu. Oleh karena itu nanti di hari kiamat, ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipaparkan, disuguhkan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Allah katakan nggak ada. Mulai dibagikan kitab. Ada yang dapat dengan tangan kanannya, yang dapat dengan tangan kirinya. Semuanya udah dicatat. Dan sekarang nih, masalah pengawasan Allah, mungkin kita bisa belajar dari CCTV yang ada. Apabila ada CCTV, itu polisi akan gampang menangkap pelakunya. Tapi kalau tidak ada CCTV, ternyata dilihat di depan nggak ada CCTV, rumah sebagian nggak ada CCTV, mereka susah. Karena manusia memang terbatas. Ilmu dia terbatas, kemampuan dia terbatas. Tapi Allah Jalla Jalaluh, Dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang belum terjadi? Kita nih entar malam habis maghrib mau ngapain?
Belum terjadi tuh. Allah tuh udah tahu. Nanti kejadiannya gimana, Allah sudah tahu. Allahu Akbar. Ya Allah, kita kalau menghadirkan hal ini, kita akan takut sama Allah. Apa yang baru terbetik di hati kita? Mungkin kita bisik-bisik, nggak ada yang melihat. Tapi Allah melihatnya dan mengetahuinya. Ayat yang keempat di surat Al-Fajr. Ini berkaitan dengan Allah benar-benar mengawasin. Kenapa Allah katakan ini? Dari ayat 6 sampai ayat ke-14 ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allahu Akbar. Tuh, semuanya diawasi. Makanya kalau kita berbuat kezaliman, kita melakukan sebuah pengkhianatan, Allah ngawasin kita. Dan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi. Yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas. Tinggal tunggu waktu. Bangkai itu, serapi apa, dibungkus, bakal tercium juga. Karena ada yang mengawasi. Allah suruh kita melihat apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka itu sombong dengan kekuatan dan kesuksesan mereka. Mereka bisa membangun kota-kota yang tadi disebutkan yang belum pernah ada di kota lain. Yang penuh dengan tiang-tiang. Sampai dikenal kota mereka 1000 tiang. Mereka mengatakan, Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih hebat dari kita? Muncul ucapan tersebut. Apa kata Allah? Di surat Fussilat ayat 15. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apa mereka enggak mikir? Yang menciptakan mereka siapa? Kan Allah. Berarti Allah kan lebih kuat daripada mereka. Tapi mereka kesombongan kadang-kala membuat orang jadi buta dengan kelemahan mereka. Apa yang Allah kirim kepada mereka? Allah kirim hujan sama mereka. Allah kirim angin sama mereka. Hancur. Subhanallah jemaah. Kita ini kadang-kala ada perasaan sombong. Perasaan lebih hebat, lebih kuat. Lihatlah kepada dirimu. Engkau tidak akan lebih tinggi daripada tiang listrik yang ada. Jangan bicara gunung. Pantaskah kau sombong? Engkau berdiri di tiang listrik. Oh cuma kecil sekali. Lalu orang mau sombong. Kemudian tentang kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana kedurhakaan mereka. Mereka bersepakat di malam hari. Berkumpul untuk menyembelih onta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Mereka berkumpul nih. Padahal Nabi Saleh sudah mengatakan naqatallahi wa suqyaha. Diingatkan itu onta, ingat ontanya Allah. Jaga minuman dia, jangan diganggu. Mereka tetap. Akhirnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Habis mereka. Yang mereka bikin gunung-gunung dipahat sama mereka. Nggak tersisa sedikit pun dari mereka. Allah ngawasin mereka walaupun bersepakat di malam hari. Berkonspirasi tanpa ada yang mengetahui. Tapi Allah bersama mereka melihat, mendengarkan, mencatat. Semuanya mereka kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.